Heat utilized in generating steam. Sudah dapat itu hasilnya ya. Sudah dapat hasilnya. Jadi bisa dilihat pakai tabel steam. Tabel steam. Satu rate. Satu rated. Satu rate. Pakai tabel steam satu rate. Ya. Di kondisi berapa? Di kondisi P 151,7. 52 ini salah, bukan 51. 52,7 SIA. Jadi kalau di tabel steam satu rate kan ini ada temperatur, ada tekanan. Ya. Lihat kolom tekanan ya, lihat di kolom tekanan. 152,7. Kemudian amati nilai di 152,7 ini, amati nilai entalpi liquid, selanjutnya entalpi liquid menjadi vapor, ya. Kemudian entalpi vapor. Ada 3 kolom kan, ada 3 kolom. Ambil saja nilai entalpi vapor, entalpi dia vapor. Ini kan liquid, saat dia liquid. Nah, ini saat dia dari liquid menjadi vapor. Nah, ini gabungan. Jadi kalau di kurva, ini HL. Ini HL ke liquid, HL ke vapor. Ya. Dan keduanya ditambahkan menjadi HP. Gitu kan? Jadi cukup ambil nilai HP. Ambil nilai HP, hasil penjumlahan antara HL plus HLP. Ya. Sudah didapat, sudah diperoleh. Kemudian ini hasilnya 1179. Ini HL. Ini HLP. Dikurang 1,7% dikali HLP. Jadi kualitasnya itu berpengaruh 98,3%. Itu berupa vapor. 1,7-nya belum menjadi vapor. Ya. Jadi steam tersebut berkualitas 98,3%. Jadi dikurangi 1,7% dikali HLP.
Selanjutnya, ada pengurangan lagi di sini. Dikurangi sensibel. Kalau Kalau kurva ini penggunaan data di sini, T-nya itu T reference-nya 0 derajat Celcius. Artinya proses pengambilan data atau pengukuran data di tabel ini itu dengan lingkungan 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius. Jadi kalau di grafik dimulai dari temperatur 32 derajat Fahrenheit. 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celcius. Itu standarnya. Standarnya seperti itu, ya. Jadi data di buku tersebut pakai temperatur reference 0 derajat standar. Sedangkan di kondisi soal temperatur referensinya berapa? Temperatur referensinya 75 ya. 75. 65. Temperatur referensinya 65. 65 temperatur referensinya. Ya. Reference. Nah, walaupun temperaturnya 65 referensinya, tetapi air masuk di temperatur 193. Jadi kalau digambarkan di sana cek ini ya. H2O. Di sekitar boiler ini, temperaturnya 65 derajat Fahrenheit. Ya, di sekitar boiler ini. H2O liquid masuk. H2O liquid masuk itu temperatur 193 Fahrenheit. Tekanan tidak diketahui. P-nya tidak diketahui. Tapi asumsi tekanan sama dengan lingkungan. Tekanan lingkungan. P-in tidak diketahui. Sedangkan yang out, produk dari boiler, itu berupa H2O, sudah berfase gas atau vapor. H2O vapor. Kondisi temperaturnya tidak tahu. Saya tanya. Tekanannya tahu. Tekanannya 152,7 PSI A. Jadi karena awalannya 193,
Kalau dibuat interval 32 itu reference buku ya. 32 reference buku. Kemudian 65 reference data. Kemudian terakhir 193 PFW, temperatur PFW. Boiler feed water PFW. Nah, ini kan rentangnya 32, 65, 100, 93. Jadi bagaimana kita mengetahui nilai key-nya? Ya cukup langsung saja, ya langsung ke 193 dikurang 32. Delta T-nya ya, delta T-nya. CP-nya CP 100, CP liquid 193. Masanya masa steam. Ini lagi. Dan itu dikurangi ya. 160. Mas, Q-nya itu 160. Kenapa dikurangi? Ya tadi, karena data di tabel itu pakai data 32. Sedangkan aktual temperatur BFW itu 193. Jadi dikurangi 160,9. Maka diperoleh nilai panas bersih yang dihasilkan oleh steam 1018 BTU. 1018 BTU kemudian dimasukkan ke rasio ya. Rasio kalau 118 ini itu untuk per pound steam-nya, per pound steam. Dikali 873 pound steam. Pound steam. 873 itu pound steam yang dihasilkan dari pembakaran 100 pound batu bara. Jadi kalau dibakar 100 pound batu bara, diperoleh 873 pound steam dengan energi sebesar 890 BTU. 890.000 BTU. Dah, ada pertanyaan? Kemudian selisih antara key input dan key output. Itulah losses yang tidak bisa ditentukan. Ya banyak lossesnya, bisa kehilangan secara konveksi, kehilangan secara konduksi, kehilangan panas, ataupun bisa hilang karena munculnya bunyi.
bunyi atau getaran. Nah, hilang panasnya. Tapi tidak kita hitung. Cukup kita membuat selisih. Agar antara key input ditambahkan dengan losses untuk key output-nya menjadi sama. Hasilnya antara key input dan key output. Selanjutnya, efisiensi termal. Efisiensi termal dan ekonomi. Sesuai definisi, efisiensi termal itu apa? Heat utilized per heat apa? Modal. Apa bahasanya modal? Apa kemarin? Heat input. Biar tidak salah tafsir. Heat input. Dari 100. Heat utilized. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk diperolehnya entalpi steam. Panasnya itu pembakaran dari efisiensi termal, boiler furnace. Boiler furnace. Sepasang ini ya, sepasang. Boiler dan furnace. Tidak boleh dipenggal-penggal, beda nanti. Tafsirannya beda. Tafsirannya beda. Harus dipasangkan. Boiler dan furnace. Heat utilized itu panas yang berhasil termanfaatkan di steam. Berapa besarnya untuk dihasilkannya steam? Ini ya. 890.000 BTU untuk pembakaran 100 pun batu bara. 890.000. Kemudian heat inputnya yang menjadi modal dari kita, modal panas dari kita, apa? Walaupun udara itu memiliki sejumlah energi, ya, itu tidak masuk ke kategori modal, tidak masuk. Suhu badan, apa energi dalam badan, panas badan. Jadi modal dari kita hanya berasal dari Energi potensial batu bara, ya. Heating value dari batu bara. Nilai kalor dari batu bara. Itu modal gitu, ya. Modal gitu. Walaupun yang lainnya ini 2, 3, 4 juga memiliki energi, tapi itu bukan modal, ya. Bukan modal. Jadi yang sifatnya
yang kita berikan, yaitu ya, dan sifatnya yang kita berikan. Yaitulah heating value batubara 1.167. Nah, jadi efisiensi termalnya 76,3%. Itu secara kotor. Maka nilai heating value batubara. Sedangkan kalau ingin memakai apa? Memakai nilai bersih atau LHP batubara. Kalau ini pakai nilai AHP, nilai kotor batubara. Kemudian ini didasarkan pakai nilai bersih dari nilai kalor batubara. Bagaimana caranya? Caranya pakai saja kebersamaan mencari net heating value. Halaman 327. Ini ya. Pakai ini. Halaman 327. Net heating value sama dengan, jadi pembilangnya tetap. Pembilangnya steam, entalpi steam. Penyebutnya yang berubah. NHP atau LHP. Karena nilai NHP atau LHP ini lebih kecil dari HHP, pasti lebih kecil ya, karena lebih bersih nilainya. Maka persentasenya akan jauh lebih besar. Persen efisiensinya lebih besar. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini ya. 76 kalau memakai nilai HV, 79 kalau memakai nilai LHP. Udah. Masih nyimak nak kamu? Masih, Pak. Masih, Pak. Ah, kamu giliran belajar cak lesu itu. Giliran yang apa? Kekerasan tadi, semangatnya kekerasan. Nah,
Selanjutnya, kita coba belajar membuat diagram distribusi energi. Diagram distribusi energi. Diagram distribusi. Kalau energi, nama diagramnya, Sankey. Sankey. Kalau membahasnya tentang eksergi itu Grassmann. Grassmann diagram. Nah, yang tersaji di sini, halaman 357 ini, itu Sankey diagram. Sankey. Ya. Jadi diawali dengan heat input dulu. Heat input. Ya, input. Yang menjadi input. Berapa total input? Misal total input 1.180.000. 1.180.160 BTU. Ini total input. Terdiri atas 1, 2, 3 ya. 1, 2, dan 3. Apa saja kan? Kalian permisalkan sekarang 1.180.160 ini itu sama dengan misalnya 10 cm. 10 cm. Ya, 10 cm misalnya. Maka nomor 1 itu berapa nilainya? 98,9%. Berarti 98,9% dikali 10 cm. Nah, yang kedua berapa itu? 0,2 misalnya. 0,2. Ini 0,9. Ya sama-sama dikali 10 cm. Maka selebar ini itu untuk nilai HHV batu bara. Nah, buat panah seperti itu ya. Nah, dimasuk. Ini nilai heating value ya, sebesar itu, selebar itu. Kemudian ini juga masuk. Ini masuk nih. Segaris tipis ini. Segaris tipis ini ya. Kasih tanda panahnya ya, tanda panah. Panahnya. Kemudian ini juga kasih tanda panahnya untuk menjelaskan dia itu masuk. Menjelaskan masuk. Nah, ini totalnya 10 cm. 10 cm. Totalnya itu 10 cm. Kemudian dari input 10 cm tadi, kemudian mencar, terbagi menjadi output-output.
Ya, jadi output. Heating value reviews, berapa lebarnya, kan? 3,3% dikali 10, berapa lebarnya? Ya. Ini 0,2 dikali 10 cm, berapa lebarnya? Ini juga dikali 10 cm. Ini juga. Dan ini yang terakhir, ini yang paling besar ini. Paling besar lebarnya itu untuk dimanfaatkan, dihasilkannya steam 75,4. Tugas kalian sekarang ya gambar ini. Gambar ini. Pakai program saja. Pakai program atau software. Software. Ya. Jangan pakai, dosa pakai ini, dosa pakai kertas grafik, dosa. Pakai software. Softwarenya bisa dicari. Esanke misalnya. Esanke. Ini berbayar ini. Berbayar. Cuma pakai saja versi trialnya. Trial 14 hari kalau salah. 14 hari. Pakai saja versi trial. Atau software-software yang lain. Software lain. Yang lebih bagus. Lebih bagus. Boleh saja ya. Boleh saja. Coba belajar pakai program. Tugasnya ini untuk menggambarkan ini antara heat input dan heat output. Ada pertanyaan? Yo. Halo. Lesu galau kamu nih. Ada pertanyaan? Ngerti tidak apa yang nak digawe ke? Pak, ini nanya Pak. Betul. Kalau misalnya buat diagram yang tadi dijelaskan, inputnya itu harus di sebelah kiri Pak, ya berarti outputnya sebelah kanan. Yo. Kalau yang tadi kan atas bawah ya. Yang tadi atas bawah. Nah, kiri kanan jadi. Yang penting dia tuh tak arah. Tak arah. Ada kalau di software itu di Esanke misalnya, Esanke itu ada ininya, ada panahnya.
Aduh. Carilah pakai software ya. Softwarenya ada Esanki, ada yang lainnya juga. Ya, untuk menggambarkan distribusi penggunaan energi. Ya, semakin bagus kamu gambarnya, semakin keren ya. Bagus. Dah. Sudah, jadilah dulu. Gawikilah. Ya. Coba. Mana? Tunggu, tunggu. Nah, kalau ini dari kiri kanan enggak? Tapi bukan pakai Esanke, bukan ini. Ya. Oke ya. Selamat bekerja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.